Oke ya, jadi Om Swastiastu bagi kalian yang sudah bergabung pertemuan kali ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mungkin sedikit tentang materi dekade yang terakhir tentang materi kerajinan untuk di kelas 12 ya. Jadi pertemuan yang dulu-dulu mungkin mohon maaf jadi hanya bisa Bapak menyampaikan membuatkan video. Mungkin hari ini kita coba untuk menggunakan online ya, jadi dengan Google Meet ternyata ya mungkin lumayan lah kalian bisa mengikuti walaupun hanya 10 sampai 12 orang itu enggak apa-apa. Jadi kita manfaatkan teknologi. Nah, jadi pertemuan sebenarnya di materi ini, jadi kita kemarin produk prakarya yang kita pelajari sebenarnya itulah produk kerajinan ya. Jadi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Jadi kalian seperti itu ya. Jadi dari perencanaan usaha kemarin dari awal KD 3.1 terus ada sistem produksinya, apa saja teknik kerajinan sudah kalian pelajari. Nah, terus bagaimana menghitung biaya produksi, biaya kegiatan ketika kalian membuat misalnya walaupun mungkin biayanya tidak terlalu besar ya. Jadi kita belajar menghitung, kalian tahu biaya itu apa. Terus melakukan kegiatan promosi ya. Jadi promosi produk itu yang kalian tahu itu memperkenalkan suatu produk itu dengan berbagai cara yang dilakukan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ini. Jadi KD yang terakhir di materi pelajaran kerajinan ya. Jadi menganalisis sistem konsinyasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar, pasar lokal. Jadi di sini bahwasanya ini hanya salah satu sistem penjualan yang ada. Mungkin sistem penjualan yang lain juga banyak. Ya, ada personal selling mungkin itu ya, jadi langsung. Nah, tetapi yang kita akan pelajari di sini adalah hanya satu. Ini satu saja, hanya salah satu gitu maksudnya ya. Jadi mungkin sistem penjualan yang lain itu banyak. Nah, adapun dalam materi ini ada pengertian konsinyasi materinya, terus ada sistem konsinyasi, cara dan proses konsinyasi. Jadi ada 3 materi yang akan kalian dapatkan untuk kegiatan pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian penjualan konsinyasi. Jadi konsinyasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin istilah yang mungkin baru yang kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi konsinyasi itu dalam bahasa Inggris konsigmen ya. Jadi suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk jadi dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Jadi contoh yang sederhana saja mungkin kalian punya warung di rumah ya, punya warung ya, atau mungkin ya. Jadi melihat kalian misalnya kalau warung itu kan membeli misalnya contoh ini ya, jadi membeli pisang goreng itu kan ada bantal mungkin ya, jadi sumping ya, ada seperti itu ya. Itu titipan, itu kan titipan semua. Jadi kadang ada yang tokonya dititipi seperti itu. Nah, secara sederhananya seperti itu loh, bahwasanya sistem penjualan konsinyasi itu secara sederhana ya. Nah itu. Nah, istilah apa saja yang ada dalam konsinyasi? Yang pertama, jadi terdapat beberapa istilah. Nah, yang pertama itu ada konsignor, itu pihak yang memiliki barang yang dititipkan. Jadi konsignor itu adalah pihak yang memiliki barang. Misalnya kalian nih, kalian kemarin sudah buat produk, berarti kalian itu sebagai konsignor gitu istilahnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pengamanat. Nah, terus yang kedua itu ada komisioner. Saya sebut dengan konsigne. Konsigne itulah pihak yang menerima titipan. Misalnya kalian punya produk kan kalian harus konsigne nih. Nah, kalian tuh menitipkan produk sama bapak. Berarti bapak itu adalah konsigne kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsinyasi keluar atau consignment out. Jadi rekening yang digunakan oleh pengamanat, oleh konsignor untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Jadi ketika barang itu dititipkan pasti ada catatan-catatan. Ya, begitupun juga konsinyasi masuk ya. Rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Jadi ini penting pencatatan. Nah, mungkin kemarin di KD 3.1 kita apa saja sih kegiatan administrasi. Nah, inilah salah satu kegiatannya anak-anak. Jadi yang pertama selain surat menyurat itu ya, jadi mencatat transaksi juga, transaksi apakah barang masuk atau barang keluar. Ini penting ya. Jadi setiap usaha apapun pasti punya yang namanya administrasi itu ya. Oke, itu adalah beberapa istilah yang dalam konsinyasi. Nah, jadi sistem konsinyasi, apa sih sebenarnya pengertian sistem konsinyasi? Jadi sistem konsinyasi adalah sistem perdagangan ya, yang cara pengaplikasiannya dengan menitipkan produk-produk penjualan kita selaku sebagai seorang supplier kepada para pedagang, baik pengecer maupun pedagang tengkulak.
Ya, dengan kata lain, ketika memperlakukan sistem ini, seseorang produsen tidak akan langsung mendapatkan keuntungan, melainkan hanya menitipkan barang dagangannya untuk dijual melalui penjual. Jadi produknya itu taruh dulu di toko ataupun di tempat kalian untuk menaruh barang. Kan belum tentu langsung kita dapat hasil penjualan atau keuntungan langsung, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karakteristik penjualan konsinyasi. Nah, jadi sifat karakteristik penjualan konsinyasi itu ada satu, konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran lebih luas. Jadi itu. Terus dua, konsinyur dapat memperoleh spesialis penjualan. Jadi bisa menjual misalnya satu produk spesial. Ini misalnya produk apa? Kerajinan saja misalnya. Spesialis dia untuk penjualan. Terus harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyur. Jadi harga jual itu ditentukan oleh pemilik produk. Itu ya. Nah, terus yang keempat, transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan. Jadi nanti akan ditampilkan apa saja sih kelebihan atau keuntungan dan kekurangan ya. Jadi atau kelemahan dari penjualan konsinyasi ya. Nah, bagaimana cara kerja dan prosesnya? Jadi cara kerja dan prosesnya. Nah, ada 4 langkah yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama itu adalah siapkan produk. Jadi misalnya produk yang kalian miliki misalnya apa? Ya, jadi misalnya jadi produk kerajinan tangan jahit ya. Jahit itu misalnya apa namanya? Masker gitu ya. Kita siapkan produknya nih. Oh, saya sudah punya nih masker ya gitu ya. Nah, selanjutnya cari partner bisnis yang tepat. Jadi mencari partner bisnis itu adalah rekan kerja. Siapa yang akan diajak nanti untuk berbisnis? Di mana kamu akan titipkan barang itu kan gitu. Jadi untuk mencari partner bisnis yang tepat. Sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan itu jelas, tujuannya, sasarannya gitu ya. Jadi dengan partner bisnis yang tepat. Terus yang ketiga itulah tentukan perjanjian bisnis. Nah, setelah kalian dapat pasangan, nih ceritanya kalian nih dapat pasangan pacaran gitu ya. Ya, jadi sudah dapat, lalu kalian harus tentukan perjanjiannya. Nah, perjanjiannya itu gimana sih? Ya, jadi perjanjiannya itu di buku paket. Jadi mungkin kalian bisa lihat di halaman kurang lebih 33 ya. Jadi di sana, nah ini ada surat perjanjiannya. Jadi itu ya. Jadi setelah perjanjian ini diisi mungkin di surat perjanjian konsinyasi itu, jadi ada pihak pertama, pihak kedua. Jadi di sana langsung nanti kalian ada tanda tangan gitu ya. Nah, setelah sudah lengkap dengan perjanjiannya baru kalian jalankan bisnis tersebut. Ya, jadi jalankanlah bisnis konsinyasi Anda. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah beberapa langkah yang perlu kalian lakukan ketika ingin menjalankan proses ini ya. Nah, apa kekurangan dan kelebihan penjualan? Nah, jadi kalau kelebihannya, jadi bagi pemilik produk atau yang sering disebut dengan konsignor ini adalah memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Nah, terus yang B itu menghemat SDM dan biaya pelayanan. Terus yang C itu fokus terhadap produk. Jadi konsignor itu ya, jadi menghemat biaya promosi. Ya, menghemat SDM. Karena tinggal dia membuat produk taruh gitu aja ya, selesai. Tinggal menunggu gitu ya. Harus bagi penjual, penyalur atau konsigne dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi biasanya kan kalau konsigne itu hanya menyediakan tempat misalnya. Saya menyediakan toko ini loh. Nah, barangnya sudah ada. Nah, itu ya. Jadi risiko kecil, display produk bertambah. Ya. Nah, kekurangannya apa? Jadi bagi pemilik produk atau konsignor, risiko kerugian. Jadi setiap usaha apapun pasti kerugian itu muncul ya. Tetapi tergantung risikonya kecil, sedang ataupun besar ya. Jadi seperti itu. Nah, promosi tidak sesuai. Terus bagi penjual sama risikonya juga kerugiannya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa kekurangan penjualan itu. Tetap pasti dalam setiap sistem ada saja kekurangannya. Ya, jadi sekali lagi risiko itu pasti. Tapi kita bisa meminimalisir. Nah, tips sukses bisnis konsinyasi. Nah, ada beberapa tips di sini. Seandainya kalian nanti ya menjadi mungkin melaksanakan adanya punya bisnis, punya usaha dengan sistem ini. Jadi mencari dan memilih partner bisnis dan target pasar yang tepat. Jadi mencari dan memilih partner. Jadi ibarat kalian mencari sebuah pendamping gitu ya. Jadi yang tepat dan target pasarnya tepat. Ya, misalnya kalian punya produk anyaman ataupun produk apa misalnya. Kalian akan pasarkan di mana misalnya? Ada enggak tempat atau toko-toko mungkin di daerah pariwisata misalnya yang
yang ingin ajak kalian partner bisnis bisa. Jadi seperti itu ya. Nah, terus manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi momen itu situasi yang pas gitu ya. Mungkin pada saat kegiatan ada pameran, ada misalnya buka stand atau toko-toko di pameran gitu, kalian kerjasama misalnya. Ya, jadi pas momennya. Jadi banyak masyarakat datang untuk mungkin apakah menyaksikan atau membeli produk-produk yang kalian miliki. Nah, terus kembangkan partner. Jadi kembangkan partner bisnis. Jadi partner bisnis kalian rekan kerja itu harus kembangkan sehingga kalian produk kalian jadi bisa di toko ini, mungkin kerjasama toko ini dan sebagainya ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir lakukan adalah evaluasi. Jadi evaluasi di sini maksudnya bahwasanya tetap ketika kita melakukan sesuatu perlu adanya penilaian, perlu pengawasan juga perlu. Itu penting. Misalnya penjualan per hari, penjualan per minggu, per bulan itu harus ada. Ya, jadi seperti itu. Apakah produk kita misalnya mengalami kenaikan penjualan atau pengurangan, itulah kita bisa lihat dalam kegiatan evaluasi. Ya, oke. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi hanya beberapa yang bisa Pak sampaikan ya terkait dengan materi konsinyasi. Nah, jadi silakan sekarang bisa kembali hidupin gininya ya. Ini Agus Arsane baru nih. Ya, Agus Arsane baru gabung dia. Wayan Putu. Dodi baru bisa gabung. Sujeni ya sudah ya. Ini siapa lagi yang belum gabung ya? Oke ya, jadi itu presentasi dari Bapak ya. Jadi kalau kalian bisa juga dibaca di buku buku paket halaman 33, 34, 34, 35. Itu ya, jadi di sana sudah jelas. Contohnya itu seperti apa? Untuk surat perjanjiannya ada di sana ya. Ketemu ya. Halaman berapa, Pak? 33, 34, 35. Buku paket. Buku paketnya ya. Ketemu ya? Ya, jadi itu. Jadi itu materinya. Nah, mungkin pertanyaannya, menurut kalian itu kenapa sih harus dibuatkan surat seperti itu? Ada yang bisa? Kenapa sih diperlukan adanya surat perjanjian seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa harus ada surat perjanjian sih? Ada yang tahu? Agar apa? Ini ayamnya siapa? Ini siapa nih Dodi Gaming ya? Dodi. Wih, ternyata banyak yang bisa gabung ya. Halaman berapa, Pak? 33, 34, 35. Halo Dodi, kamu rambutnya panjang sekali, mohon potong. Iya, Pak. Iya. Iya, kayak anak kuliah ini semua ini. Wah, ini banyak sekali nih gabung nih. Tapi kok lambat nih gabungnya udah lewat. Tidak apa-apa ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab tuh? Agar apa? Kenapa harus ada surat perjanjian? Wow, 19 siswa bisa gabung ya. Ya, siapa bisa? Desi. Coba. Dibicarakan ada sih tapi
kenapa kita harus ada suratnya, Ri? Kenapa sih harus ada surat perjanjian gitu? Tujuannya untuk Kenapa harus ada itu? menjalin Coba Yuli bisa? Hilang Yuli. Cynthia? Tujuan perjanjian itu cara melancarkan Ada? Bisa? untuk Apa? menjalin kerjasama. Menurut saya Pak, untuk menjalin kerjasama dan memperluas kebutuhan di pasar Pak. Coba ulang deh sih. Menurut saya, kenapa harus ada surat perjanjian konsinyasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan menjalin persahabatan atau kesepakatan sesuai dengan ketentuan dua pihak. Oke, boleh ya. Coba Sri, bisa namain Sri. Bisa namain mungkin yang lain. Yuli coba tambahin Li. Nggak bisa. Cynthia. Sepsi bisa Sep, bantu Sep. Puspa bisa bantu. Atau Karyase, Yogi, Pelangon, Diki ya. Dika ya, Diki. Dodi mana itu? Ardina mana Ardin? Ya Pak. Oh iya. Ini semua. Jadi kenapa kita perlu surat? Ya, jadi itu kan surat itulah sebuah ikatan. Jadi ikatan suatu perjanjian. Jadi sehingga dengan ada ikatan yang mengikat secara resmi, bahwasanya partner bisnis yang kita ajak itu betul-betul memahami itu. Jadi ketika misalnya ada terjadi misalnya pihak pertama misalnya melanggar gitu ya, jadi kita bisa melakukan kegiatan untuk menuntut misalkan gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat di surat perjanjian. Sehingga dengan surat yang perjanjian ini kita bisa mengikat satu sama lain. Ya, jadi tidak ada nanti dari perjanjian yang ada itu dia berjalan dari rel, sehingga sifatnya bahwasanya dengan adanya surat perjanjian ini ada mengikat ya ikut jadi itu mengikat gitu, ya, sehingga jelaslah bahwasanya perjanjian itu jelas ada hitam di atas putih. Kalau ada permasalahan misalnya ada di luar itu bisa di hadapan hukum kita bisa menuntut, oh ternyata kamu ini misalnya sudah melanggar perjanjian yang kita buat. Ya, oke ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ya mungkin ya dari kalian mungkin ada yang ditanyakan boleh. Jadi ada yang perlu ditanyakan terkait materi yang Pak sampaikan, dipersilakan terkait materi itu. Halo Agus Arsana. Agus Arsana bisa didengar Bapak? Agus Arsana? Ya, bisa ya. Mau nanti lengkapi ya. Jadi tugas yang belum ya Agus Arsana ya. Dodi, tugas kamu tuh lumayan belum Dodi? Mau lengkapi ya? Gimana? Oh loh iya, jadi ingat dikirim ya. Kalau Dika tugas remediannya aja belum ya, Dika? Ya. Ini hampir semua satu kelas nggak bisa ya, 21 siswa bisa masuk ya. Komang Agus ada informasi nih ya. Komang Agus mulai lagi. Ya? Dodi? Kenapa Dodi?
Saya tidak pernah ketemu sama Om Agus, Pak. Oh iya, dekat rumahnya sama dia? Sudah. Ah, coba Bapak mau bertanya sama Dodi ya, yang lain matikan mikrofonnya biar nggak ribut. Dodi, Ya. dapat ketemu sama Agus? Nggak pernah ketemu, Pak. Rumahnya dekat sama kamu enggak? Dekat, Pak. Oh, memang kemana dia ya? Boleh ketemu dulu sama Rizal, Pak. Gimana? Oh ya, Agus Arsana sama Rizal. Kamu jaga jarak nanti tuh. Oh berarti enggak pernah ketemu. Kalau di rumahnya ada adik? Saya nggak pernah. Rizal. Ini Pak nggak pernah ketemu sama Om Agus. Oh gitu ya. Rizal Jakarta juga. Ya, ya. Kalau Ardi ini gimana ya? Ardi kemarin Ardi siapa dekat sama Ardi ini? Dari mana? Ya Ardi lagi dia mungkin belum konfirmasi. Kemarin dia Edmodo hadir gitu saja ya, tapi tidak ngirim juga sih. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi ini? Sudah jelas. Ya, intinya sistem konsinyasi itu adalah menitipkan produk ya. Kayak kalian misalnya ibu kalian di rumah itu punya buat pisang goreng, buat bantal, buat apa misalnya jajanan ya, itu dia kan naruh di warung ya. Jadi berapapun laku nanti kan mungkin akan dilaporkan oleh orang yang di pemilik warung itu. Jadi seperti itu sederhananya ya. Nah untuk selanjutnya untuk berita promosi, ini kemarin mungkin Pak sudah lihat di hasil kalian ya di berita promosi di Edmodo. Sudah ada yang ngirim kan? Sudah ya. Yang belum mohon ya, caranya itu gampang. Sebenarnya berita-beritanya ya yang jangan terlalu panjang-panjang cari. Ya, coba Bapak minta gini ya, Bapak kan caranya gimana sih gitu ya. Seperti ini caranya gampang sekali. Taruh dulu. Jadi caranya gampang sekali mencari berita itu ya. Jadi mencari berita itu, nah jadi ini. Jadi tinggal kalian kelihatan ya. Tinggal cari aja di sini berita promosi produk. Ya. Jadi nanti silakan dipilih di sini beritanya banyak. Ya, tuh ini banyak. Kalau kalian ingin biar tidak sama dengan teman yang lain di sini nanti silakan cari lagi 2 itu ya. Ya, jadi ini. Ya, jadi coba kita buka satu berita. Nah, ini kan ya. PMK bantu efektifkan promosi produk kerajinan melalui pameran. Itu kan salah satu strategi pameran. Nanti kalian tinggal ini di copy. Ini kan di copy nanti, ini copy. Tinggal kalian paste nanti di kolom komentar. Beserta dengan jawaban. Jadi apa judulnya, informasi apa yang kalian dapatkan dari itu. Jadi kan seperti itu saja. Ya, bisa ya? Ya, jadi seperti itu gampang. Ya, jadi Boleh bertanya, Pak? kenapa ya? Silakan Desi. Kalau Jadi yang lain bisa beritanya dimatikan sama tapi mikrofonnya. kesimpulannya berbeda Yang lain boleh, Pak? yang lain matikan mikrofonnya. Desi mau bertanya. Oke, silakan. Silakan Desi. Bisa. Kalau beritanya sama tapi kesimpulannya beda boleh, Pak? Oh, boleh. Yang penting kan kalian lihat dari sudut pandang mana informasinya. Jangan sampai titik koma pun sama. Itu kan artinya kalian tidak ada usaha gitu loh. Makanya Pak kemarin komentari ada beberapa Pak komentari karena linknya tidak bisa Bapak buka, Bapak kasih komentar, silakan paste di sini. Jadi Bapak kan bisa lihat beritanya dan jawaban kalian gitu ya. Jadi ini kan usaha kalian walaupun sama, tetapi kan informasi yang kalian dapatkan dengan pemikiran kalian itu kan nggak mesti harus sama dengan teman yang lain. Itu kan artinya copy paste gitu loh. Ya, boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi itu ya. Mungkin ya Pak. kalian ya Sepsi. Mau tanya tentang Ya, silakan yang matikan, Konsinyasi itu. yang lainnya matikan mikrofonnya. Ya, Sepsi gimana? konsinyasi itu berkaitan dengan perjanjian yang ada di Gimana? Yang diperjelas pertanyaannya. konsinyasi itu
Berarti berkaitan dengan surat perjanjian ya, Pak? Ya, karena kan tadi sudah Pak sampaikan, ada bagaimana cara atau sistem konsinyasi itu kan yang pertama, tentukan produk dulu, kamu punya produk. Terus yang kedua, cari partner. Kamu mau partnernya siapa yang dipakai? Ya, atau konsignornya siapa? Terus yang ketiga, buatkan perjanjian. Nah, perjanjian itulah maksudnya suratnya ini. Jadi sudah jelas ada suratnya, baru yang keempat jalankan gitu. Ibarat kamu ya sederhana nih, yang muda-muda nih cari pacar nih. Cari yang kamu punya nih, cari pacar. Misalnya kan gitu ya. Setelah itu sudah tepat ini pasangannya, buat sebuah perjanjian biar bisa berjalan bersama gitu kan. Nah, itu baru jalan kan gitu. Ya, nanti ya. Iya. Ya, Ya. seperti itu ya. Oke, yang lain ada? Jadi biar enggak kasihan juga HP kalian kepanasan nanti ya. Jadi udah hampir kurang lebih 25 menit lebih nih. Ya, ya cukup ya. Nanti kalau ada informasi apa lagi, jadi boleh chat pribadi Bapak. Nggih. Jadi yang Iya, belum Pak. mungkin di PS1 kan hanya beberapa yang belum lengkapi, mohon tolong dilengkapi. Kita punya waktu lagi kurang lebih ya 2 minggu lah menjelang PAS. Jadi biar Bapak tidak ada permasalahan kalian, tinggal menunggu PAS, nanti menunggu mungkin rapotan, setelah itu libur 2021. Nah, semoga kita bisa belajar kembali ya ke sekolah. Ya, semoga ya. Oke ya, jadi Rizal itu ya, Rizal baru gabung ya. Jadi nanti silakan tugas yang belum mohon dilengkapi. Ya, Agus Arsane juga ya remedi UH pertama. Ya. Oke ya, jadi itu saja sekali ya. Mana lagi? Halo Yogi, gimana? Tugas saya sudah semua, Pak. Sudah. Jadi semuanya ketika kalian menyetor di WA semua Pak rekap. Nanti Pak akan rekap lagi yang terbaru. Ya. Oke ya, sudah ya. Jadi Pak bisa akhiri ya. Ya, jadi terima kasih atas kebersamaan kalian. Lumayan 21 orang berada di depan Bapak ya. Seperti kita belajar walaupun di rumahnya. Jadi tetap terima kasih sudah mau bergabung, melihat wajah kalian ceria ya hari ini ya. Jadi tetap di rumah, tetap belajar. Jadi kalian tuh tetap masih sebagai pelajar, gitu ya. Jadi siswa. Jadi mohon dari yang rambutnya panjang, rapikan ya. Lakukan hal positif di rumah. Oke, jadi Pak akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi. Dan selamat pagi ya. Tetap jaga kesehatan di rumah.